Guys, please kasih tepuk tangan yang paling meriah banget untuk my best buddy, Pastor Brian Nelson. Woo! Wow. Thank you so much for the wonderful introduction, Pastor Brian Siwarta. It's always been an honor to actually serve by side with you. Anyway, welcome Empower Indonesia. Sekali lagi perkenalkan, nama gue Brian Nelson. Gue sangat senang sekali bisa ada dan hadir bersama dengan kalian semua. Dan as you know, bulan tema Empower kita adalah memperbedakan apa yang baik dan apa yang benar. Mungkin kalian udah nonton di series minggu-minggu kita di YouTube, ya. Mungkin ada yang kemis, it's okay, let me explain it to you, ya. Apa sih yang ngomongkan baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar akan selalu baik. So bagi kalian yang masih bingung, gue berikan contoh kepada kalian semua. Teman-teman, gue punya keponakan yang masih kecil, umurnya 4 tahun. Dan dia masih lucu-lucunya, masih what we call as a baby ya. Terus, she's a drama queen banget. Kerjaannya suka berbohong, teman-teman. Masih kecil suka berbohong. Dan he's being a drama queen to my parents gitu. Jadi dia suka berbohong kepada orang tua gue. Dia namanya orang tua ya, pastinya sayang kan sama anak ya. Mau dia berbohong kayak gimana pun, kayak aduh udahlah dia masih lucu, masih imut, masih kecil, udahlah dibiarin aja, pura-pura aja belaga bego. Karena kalau diomelin kita takutnya dia ngambek, dia nangis, ataupun dia jadinya trauma gitu loh. Jadi nyokap gue selalu banget let it go kesalahan dia waktu dia berbohong. Nah, gue mau nanya sama kalian semua, apa itu yang ngomongkan baik? Itu pasti baik, nyokap gue pasti baik lah namanya. Dia nggak mau bikin keponakan gue supaya dia nangis. Tapi yang gue mau nanyakan kepada kalian semua, apakah itu benar? Boleh kalian write in the group chat sekarang saat ini. Nah, sambil kalian jawab, gue mau kasih tahu, pastinya itu nggak benar, teman-teman. Karena itu nggak mendidik keponakan gue. Biarpun dia masih kecil, tapi itu berbohong adalah sebuah kesalahan. Mungkin pada saat sekarang masih baby, masih kecil umur 4 tahun, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Tetapi nggak tahu efek sampingnya di kemudian hari, sewaktu-waktu dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa, itu akan menjadi kebiasaan dia untuk berbohong, teman-teman. Nah, apa yang benar semestinya orang tua gua menegur dia, menasehatinya dengan baik, dan kasih tahu dengan tegas bahwa berbohong itu adalah sebuah kesalahan yang besar, supaya dia menjunjung tinggi kebenaran dalam kehidupannya, teman-teman. Biarpun terkadang waktu diomelin nggak enak rasanya pastinya, nggak enak. Tetapi itu akan mendatangkan kebaikan buat dia waktu dia bertumbuh dewasa nanti, supaya menjadi orang yang jujur, teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa bedain ya, apa yang kita menurut baik belum tentu benar, tetapi yang benar akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalau gue mau kasih tahu sama kalian, apa sih yang kita bisa hubungkan tentang baik dan benar ini di dalam kehidupan kita? Nah, seringkali kita masuk ke dalam proses ya, ujian ataupun goncangan yang membuat kita mengalami masa-masa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Contohnya kita masuk ke dalam masalah, ya. Terus kita menjadi orang yang takut, kita gelisah, kita khawatir, kita resah, kita menjadi lemah. Dan sampai seringkali kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan kok begini sih? Gue ikut lu kok, kehidupan gue bukannya semestinya baik-baik aja. Tetapi teman-teman, hari ini gue mau ngajak kita semua untuk belajar bersama-sama oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk masuk ke dalam keadaan yang tidak baik, tetapi itu mendatangkan kebenaran untuk kehidupan mereka. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk memperbedakan iman yang menurut kita baik, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan, supaya kita can go to the basic of faith untuk belajar lagi apa iman yang benar di mata Tuhan.
So are you guys ready untuk dengerin firman Tuhan pada hari ini? I'm super excited. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33, teman-teman. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Biar gue bacakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan karena angin sangkal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," katanya. Lalu berteriak-teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan anginnya pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau diajar oleh firman-Mu, bagaimana Engkau mengajar murid-murid-Mu ya Tuhan, untuk masuk ke dalam proses, biarpun itu merasa nggak enak, ataupun masa-masa yang tidak baik, tapi kami percaya Engkau mau mengajar murid-murid-Mu ya Tuhan, bahwa dengan kebenaran akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Bapa, begitu juga Engkau mengajarkan kami, apa yang menurut kami iman benar, iman yang baik, belum tentu benar di hadapan Engkau. Biarlah kami bisa belajar mempunyai iman yang benar di hadapan Engkau. Ajar kami ya Tuhan, supaya mempunyai telinga seorang murid untuk dididik pada sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita semua yang percaya, katakan, amin. Guys, I'm super excited for today. Dan poin yang gue mau bawakan hari ini, teman-teman, kan gue udah ngomongin. Kita hari ini mau ngomongin tentang perbedaan. Kita kebanyakan ya, kita sebagai orang Kristus, kita selalu mikir, oh, iman ini baik. Tetapi apakah itu iman yang benar di hadapan Tuhan? Ya. Hari ini kita bisa belajar daripada firman yang tadi baru gue bacakan sama kalian semua. Poin yang gue mau kasih tauin kalian semua. Note ini baik-baik. Jangan pakai kekuatan sendiri, tetapi selalu memakai kekuatan Tuhan. Di dalam setiap kondisi kalian pada saat ini, andalkan Tuhan. Jangan pakai andalkan kekuatan sendiri. Mungkin iman yang kita pikir baik, selalu pastinya kita mau pakai kekuatan kita sendiri. Contohnya, kita balikin lagi ke firman-Nya tadi yang tentang murid-muridnya. Dia disuruh Tuhan loh, ya, disuruh Tuhan nyeberangi danau ke seberang. Ya, sehingga murid-murid akhir masuk perahu, ya, dia masuk perahu dan akhirnya dia pas on the way, dia diombang-ambingkan perahu itu oleh angin sangkal. Nah, teman-teman, gue mau kasih tauin kepada kalian semua, tahu nggak angin sangkal itu apa? Angin yang melawan arah, angin yang melawan arus, teman-teman. Nah, murid-muridnya ini pakai sekuat tenaga mereka. Mereka kan berpikir, oh, gue masuk perahu, gue nyebrang, nanti gue akan istirahat biar lebih cepat nanti gue nyebrang. Tetapi itu malah Tuhan mau mengajar mereka, memproses mereka. Apakah engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi? Sehingga angin sangkal itu ada waktu mengombang-ambingkan perahu itu.
Jadi murid-muridnya pakai sekuat tenaga mereka untuk mendayung perahunya, tapi percuma, sia-sia, nggak sampai kepada tujuannya, teman-teman. Sehingga mereka capek, kehilangan damai sejahtera, dan sehingga mereka pun ketakutan, teman-teman. Nah, pernah nggak, teman-teman, ya, masuk ke dalam proses di mana Tuhan, padahal kalian udah minta konfirmasi sama Tuhan. Kalian udah ditunjuk untuk pergi ke situ. Tetapi malah kamu masuk dalam proses. Sehingga kamu nanya sama Tuhan, "Loh, kok malah begini sih? Tuhan, bukannya lu yang suruh?" Gue mau kasih satu cerita. Ini life testimony gue, teman-teman. Ini happen ke gue tahun lalu. Tahun lalu gue beli rumah. Gue diberkati Tuhan untuk beli rumah, teman-teman. Gue biasa sebagai orang yang percaya, gue berdoa sama Tuhan. Gue minta konfirmasi sama Tuhan. Gue ngomong, "Tuhan, apakah rumah ini ditunjukkan untuk gue?" Gue berdoa semalaman, gue minta tunjuk sama Tuhan, minta konfirmasi sama Tuhan. Dan dalam hati gue merasa Tuhan ngomong berkata, "Ya, inilah rumah yang kutunjukkan untukmu." Sekilas, gue belilah rumah itu. Gue mentransaksi jual beli dengan pemiliknya. Tapi apa yang terjadi waktu gue bayar, teman-teman? Gue udah bayar loh. Esokan harinya, timbullah proses yang gue nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba ada yang telepon gue, agent properti gue ngomong, "Pak, ada problem." Kenapa? Pemilik rumah itu kaburin uang Bapak yang semestinya dia bayarkan ke orang lain karena dia punya utang sama orang lain. Nah, orang lain ini ya yang semestinya memiliki rumah itu. Jadi semestinya rumah ini ada digadaikan, teman-teman. Bukan punya pemiliknya. Gue langsung shock lah, gue terkejut lah. Gue langsung kayak, "Oh my God, kok bisa begini? Uang gue kemana?" Nah, apa yang terjadi? Orang yang dirugikan itu, ya, yang tidak terima uangnya, dia menuntut gue ke jalur hukum, ya, dia masukin gue perkara ini masuk ke dalam polisi. Ya, sebagai gue manusia, pastinya gue pakai kekuatan gue sebisa gue, teman-teman. Gue create a defense mechanism di dalam diri gue pakai koneksi gue pakai channel gue, ya, untuk nyelesain masalah ini di dalam kepolisian. Tapi tidak ada ujung penyelesaiannya, teman-teman. Sampai 4 bulan berlalulah. 4 bulan berlalulah. Tetapi hati gue, dalam benar-benar di hati gue percaya, Tuhan, kalau ini lu yang tunjuk, gue yakin pasti selesai. Apa yang terjadi setelah 4 bulan? Itu tidak ada ujung penyelesaiannya loh, teman-teman. Jadi perkara ini belum selesai. Pas setelah 4 bulan, singkat cerita, gue makan-makan sama teman baik gue. Ya. Pertama kalinya setelah 4 bulan, gue makan sama teman baik gue. Teman baik gue datengin gue. Dia ngeliat gue, "Bray, kok lu kurus banget sih? Lu stres ya? Depresi ya?" Terus gue ceritain dong what happening to me. Ya, seperti yang gue ceritain kepada kalian, skenario-nya. Temen gue langsung ngomong seperti ini. This is what surprised me, teman-teman. Ini yang bikin gue takjub sampai sekarang. Dia ngomong sama gue, "Bray, namanya ini bukan?" Dia ngomong. "Iya, kok lu tahu?" Gue ngomong, "Loh, gue baru sama orang yang nuntut lu, Bray. Itu temen gue. Itu temen gue." Gitu. Gue yang malah bantuin dia untuk nuntutin lu. Padahal gue nggak tahu itu lu, katanya. Guys, what is the odds? Bayangin, orang di Jakarta ada 10,6 juta orang. 10,6 juta orang loh, teman-teman. Dan akhirnya masalah gue pada pakai kekuatan sendiri, pakai my power, pokoknya sebisa gue, di koneksi gue, channel gue, itu nggak menyelesaikan masalah itu. Tetapi diselesaikannya dengan so simple. Percaya, temen gue akhirnya malah datangin sendiri ke gue. Dia ngomong, "Tenang aja, Bray, gue selesain masalah lu
Dan akhirnya dalam 2 minggu itu pun selesai, teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Dia sangat luar biasa buat gue. Teman-teman, ini yang ngomongin, kalau Tuhan memulai, pasti dia mengakhiri. Kalau dia memberikan janjinya, pasti dia akan genapi, teman-teman. Inilah yang ngomongkan iman yang benar kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi. Biarpun kalian diombang-ambingkan masalah, tetaplah percaya, pasti Tuhan yang akan selesaikan masalah kalian. Amin. So, poin yang kedua gue mau bacakan untuk kalian. Note this baik-baik juga. Oke. Kalau gue nanya sama kalian ya, orang Kristen itu sukanya minta petanda dari Tuhan. Kalau tandanya itu damai sejahtera, ya, oh itu dari Tuhan, gitu. Kalau kita pikir bedain setan, iblis sama Tuhan, ada dalam kita bagaimana? Damai sejahtera, bro, gitu. Damai sejahtera. But I want to tell you something, guys. I disagree with that. Ya, iman yang menurut kita baik, kita pikir, oh ya udah kalau ada Tuhan pasti damai sejahtera aja. Tetapi iman yang benar, waktu dalam ketakutanmu, kegelisahanmu, kekhawatiranmu, engkau tetap percaya. Disitulah kasih dan kuasa Tuhan mau ditunjukkan untukmu, teman-teman. Itu baru iman yang benar. Ya, gue mau kasih tahu contoh lagi untuk reflect tadi firman-nya tadi. Teman-teman, murid-muridnya kan di dalam perahu. Ada seseorang tiba-tiba melihat dari kejauhan ada berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Sehingga murid-muridnya itu terkejut dan berseru, itu hantu. Itu hantu. Dan berteriak-teriak ketakutan, teman-teman. Biarpun Tuhan Yesus sudah mengkonfirmasi, dia malah teriak, udah kasih tahu, lo orang jangan takut, tenang dong, ini gua. Tapi mereka tetap ketakutan, teman-teman. Inilah sebuah contoh bahwa Tuhan bisa bekerja biarpun dalam ketakutanmu, dalam kegelisahanmu, dalam kekhawatiranmu, dalam kelemahanmu, Tuhan tetap ada jika engkau meresponinya dengan baik, dengan benar, teman-teman. Gue mau kasih tahu contoh lagi, ya. Di luar daripada cerita Petrus ini mungkin, ya. Gue mau nanya, kalau Yunus masuk di dalam mulut paus, dia panik nggak? Masa damai-damai sejahtera aja sih waktu udah dalam perut paus itu, damai, enak nih gue di dalam perut paus. Pastinya panik, teman-teman. Dan apalagi Ibu Maria Yesus waktu dia mengandung Yesus, tiba-tiba Roh Allah tiba-tiba kasih dia bunting ya sendiri tanpa menjalinkan hubungan dengan lelaki manapun. Gelisah nggak ibunya? Gue yakin gelisah, teman-teman. Nggak mungkin dia tiba-tiba, damai sejahtera ya. Oh, tiba-tiba gue bunting nih sendiri. Oh, ini gue damai ya. Guys, Tuhan bisa bekerja dimanapun engkau ada loh. Ya, biarpun dalam ketakutanmu, Tuhan ada. Tuhan ada. Nah, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan di dalam kesiksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, teman-teman. Waktu kita lemah, kuasa Tuhan ditunjukkan. Waktu kita lemah, ya, maka kita kuat di dalam Tuhan semestinya. Teman-teman, pernah nggak kalian nonton sama pacar nih ke bioskop ya, nontonnya film horor. Nonton film horor pastinya kalau nonton sama di doi ya, lu maunya kan kelihatannya strong, kelihatannya wah nggak takut. Apa ini sih filmnya cere, nggak maksudnya nggak serem-serem amat kok.
Tetapi kalian pada belaga kan? Jujur sama gue, belaga kan? Padahal lu takut kan? Nah sama juga waktu kalian pas nganterin pacar lu pulang ke rumah, dan akhirnya lu pulang sendiri, mau lu nyetir atau lu naik motor, tiba-tiba masuk ke dalam jalanan yang gelap banget. Gue yakin lu komat kamit tuh. Lu komat kamit kan? Lu komat kamitnya apa? Lu nggak mungkin kan berdoanya, oh hantu, pergilah. Oh hantu, pergilah. Pasti yang lu pernah lakuin, oh Tuhan, Engkau menara yang kuat. Oh Tuhan, kuasamu lebih daripada segalanya. Pasti yang pertama lu doa ya Tuhan. Itu kalau lu dalam ketakutan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, teman-teman. So, jangan pikir Tuhan nggak bisa bekerja. Ya, itulah iman yang benar. Kita go to number 3. Point number 3. Apa yang iman kita pikir baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, gue mau nanya sama kalian semua. Menurut kalian, Petrus waktu keluar daripada perahu dan berjalan di atas air menghadapi Tuhan Yesus, itu iman yang baik nggak, teman-teman? Gue mau kalian jawab di grup chat ini. Apakah Petrus mempunyai iman yang besar? Nah, teman-teman, gue mau kasih tahu, ini gue pun baru belajar. Gue pikir Petrus itu mempunyai iman yang besar. Tetapi ternyata Petrus itu pada saat itu, dia nggak punya iman. Waktu dia melangkah dengan langkah, dipikir, wah hebat, langkah yang besar. Padahal 11 muridnya di perahu, nggak ngapa-ngapain ya, tetapi cuma Petrus yang bacot ngomong tuh, apabila itu Engkau Tuhan, kalau itu Engkau, kasih gua dong, bisa berjalan di atas air untuk ngehadapin lu. Tapi waktu dia berjalan di atas air, apa yang terjadi teman-teman? Angin kecil pun lewat, dia langsung goyah, jatuh. Sehingga Tuhan Yesus menangkap dia, dan apa Tuhan Yesus katakan? Hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Petrus loh, Petrus yang ngomongkan orang yang kurang percaya. Kalau dia kurang percaya, apalagi kita ya teman-teman. Gue bingung ya. Petrus saya ngomong sama Tuhan, orang yang kurang percaya. Ya. Nah, kalau mau ngomongin Petrus, orang kurang percaya, iman yang besar, iman yang benar seperti apa, Pastor, maksudnya? Gue keinget satu kisah tentang perwira yang ada di kota Kapernaum, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus cuma ngomongin ada satu cerita di kota Kapernaum. Dia bertemu dengan perwira. Perwira itu datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, aku punya anak buah ada di rumahku sedang sakit, Tuhan. Boleh nggak lu sembuhin gitu? Tuhan Yesus langsung merespon. Dia ngomong, di mana dia? Sini, gue datang, gue sembuhin. Tahu nggak respon daripada perwira ini yang kasih tahuin kita bahwa iman yang benar harus seperti apa? Perwira itu merespon dengan, Tuhan, aku nggak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Jika Engkau berkata saja dia telah sembuh, aku yakin dia sembuh. Sehingga Tuhan Yesus langsung dia ngomongkan kepada murid-muridnya dan sekelilingnya. Dia ngomong, aku nggak pernah lihat ya orang yang mempunyai iman sebesar dia seumur hidupku. Dia ngomong. Di kota Israel, aku nggak pernah melihat iman sebesar dia ngomong. Nah, kita bedakan dengan perwira ini sama Petrus, teman-teman. Iman yang kita pikir baik, dia melangkah, kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa. Tapi itu hanyalah kemungkinan, karena dia ngomong cuma apa? Tuhan, kalau memang itu benar itu lu, apabila itu Engkau, suruh dong gua jalan. Itu kayak lebih menantang, teman-teman. Ya, itu bukan kepastian, bukan percaya, bukan iman itu. Ya, iman adalah seperti perwira itu. Biarpun belum melangkah, dia tahu dalam hatinya bahwa dia mempunyai iman dan percaya. Sebelum dia melakukan perbuatan, dia percaya
bahwa itu akan terjadi, itu baru dikatakan iman yang benar. Teman-teman, gue sangat terkagum ya sama teman-teman kita ya. Mungkin saat ini yang mungkin di dalam punya sakit kritis yang luar biasa ya. Gua nggak tahu itu COVID, mau itu pun kalian mungkin ada di kanker stadium 3, tapi kalian tetap percaya bahwa engkau akan pulih dengan sempurna, bahwa Tuhan akan sembuhkan sakit penyakit kalian. Itu baru iman yang benar. Dan gue juga terkagum dan terinspirasi sama pasangan, mungkin dalam pernikahan, mungkin kalian ada di ujung tombak pada saat ini ya, mungkin mau dalam perceraian, tapi kalian tetap percaya bahwa ada pemulihan, ada keharmonisan akan terjadi dalam pernikahan kalian. Itu yang digomongkan iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin pada teman-teman kita yang hidden believer pada saat ini, dan mungkin papa mama kalian belum percaya, seisi rumahmu belum percaya, kakak adikmu belum percaya, dan kamu ditindas karena kalian percaya sama Tuhan. Mungkin kalian ngomong bego, bodoh, goblok lu. Tapi kalian tetap percaya. Itu baru namanya iman yang benar. Dan kalau kalian mungkin pada saat ini, mungkin kalian pun lagi financial kali buruk. Mungkin mau makan aja susah. Ya, tapi kalian tetap bersyukur. Itulah yang dikatakan iman yang benar. Tuhan mau ajarkan kita, biarpun di dalam ketidaknyamanan kalian, tetaplah percaya, tetaplah beriman. Percaya mujizat akan datang. Jadi nggak perlu punya langkah besar. Mungkin kelihatannya Petrus adalah orang yang punya iman lebih besar daripada 11 muridnya yang ada di kapal. Tetapi yang benar, padahal yang murid-muridnya mungkin di 11 kapal itu punya iman lebih besar. Karena dia biarpun ketidaknyaman di dalam kapal, mungkin dia merasa ketakutan, tapi dia tetap percaya Tuhan akan bantu. Biarlah Tuhan yang datang yang menyelesaikan. Guys, I want to close with my last point. Apa yang kita pikir iman yang menurut kita baik, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Fokus bukan kepada mujizatnya, tetapi kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, teman-teman, bukan kepada mujizatnya. Ya, kenapa gue ngomong begitu, teman-teman? Gue sedih banget loh. Gue sedih banget banyak teman-teman kita di luar sana, pastinya bukan di Empower. Orang ngantri berjam-jam ya, untuk apa? Minta didoain sama pendetanya. Banyak orang berjam-jam ngantri untuk apa? Ya, untuk mau minta air suci yang didoain sama pendetanya. Dipikir air zam-zam kali ya. Mungkin lu minum itu atau lu mandi itu langsung sembuh, pulih, total begitu. Gua sedih, teman-teman. Lu nyari mujizatnya, pemulihan baik, ya baik, lu dipulihkan baik, tapi itu cumanlah sementara. Gue kasih tahu ke kalian, itu sementara doang. Bayangin ada cerita tentang Tuhan Yesus memulihkan 10 orang kusta. Yang kembali cuma berapa? 1 orang doang yang kembali, teman-teman. Dan Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang itu, imanmulah yang menyembuhkan engkau. Dan gue mau kasih tahu perbedaan dari iman yang kita pikir baik dan iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang kita pikir baik ya adalah mujizat, kesembuhan. Tapi iman yang kita pikir benar adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang kekal bersama Tuhan, teman-teman. Guys, gue cuma mau conclude ya, all my sermon today cuma satu hal. Punyailah iman yang benar. Kita kejar sama Tuhan bukan enak-enaknya doang. Mau happy-happynya doang. Biarpun dalam kondisi paling rendah kalian, tapi kalian tetap percaya. Itu baru iman yang benar. Ya, percaya bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu baru iman. Gue mau nyanyiin dengan satu lagu. Ku tak bisa jauh darimu ya Tuhan Yesus. Ku tak bisa jauh
jauh dari-Mu, Yesus. Itulah yang kita harus nyanyikan tiap hari dalam kondisi apapun. Kita nggak bisa jauh daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih hamba-Mu telah selesai membagikan isi firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menghidupi iman yang kami pikir mungkin baik, itu belum tentu benar di hadapan. Biarlah kami mempunyai iman yang benar. Kami telah diajarkan oleh poin-poin-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah kami menghidupinya. Biarlah kami diberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, kondisi, situasi kami akan mau tetap percaya. Dan waktu kami percaya, mujizat itu pun akan datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak ada henti-hentinya untuk mengajar kami semua. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang baru pertama kali mau menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat. Bagi teman-teman yang berkata, ya, aku mau ikut Engkau Tuhan. Ya, aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau meninggalkan kehidupan kami yang lama. Dan kami mau menghidupi kehidupan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Sertai anak-anak-Mu. Sertai mereka semua. Berkati mereka ya Tuhan. Tuntun mereka ya Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.